Hai guys, Bitcoin pump sampai ke harga 32.000. Apakah ini beneran pump atau cuma sekedar jebakan saja? Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Kita akan lihat dulu untuk time frame daily chart Bitcoin, di mana terjadi kenaikan dari kemarin 29.300 sampai ke 32.000 atau kenaikan sebesar 10% ya teman-teman. Jadi dalam satu candle saja, satu hari saja. Dan sekarang hari ini ada sedikit penurunan, sekarang berada di harga 31.500-an. Dia berhasil menembus daerah resistance ini di 30.200, 30.600-an, dan juga 31.300-an. Jadi dia berhasil close di atas ini dan membentuk semacam W pattern kalau kita lihat di sini ya teman-teman, dengan target kalau misalnya dia lancar bisa ke atas, maka dia itu minimal bisa ke daerah 34 ribuan ya teman-teman. Dan di sekitar ini dia tidak terlalu banyak volumenya, jadi bisa naik langsung ke atas. Oke, dari indikatornya ini masih bullish sebenarnya teman-teman, namun kita lihat dari DMI, dia hampir mau konfirmasi bullish karena green-nya itu mau menembus garis merah, tetapi pada hari ini dia turun. Oke, nah kekuatan trennya itu dia masih sudah memuncak di daerah sini, kemudian dia akan turun lagi di sini. Jadi kita harus lihat dulu pergerakan harga untuk DMI bagaimana. Kalau kita lihat untuk time frame weekly-nya, sebenarnya secara makro atau jangka panjang, kalau di bear market itu harga Bitcoin itu harus menyentuh di 200 week MA, yaitu 200 minggu moving average, di mana harganya itu berada di daerah 22 ribuan. Dan kalau 3 minggu ke depan itu berada di daerah juga di 22.500-an. Jadi kemungkinan besar untuk benar-benar bisa bounce dan naik, membuat new all time high, dari situ dia harus menyentuh di daerah sini dulu ya teman-teman. Jadi sekarang tidak menyampai ke situ, jadi ini mungkin semacam kenaikan biasa-biasa saja, dan kemungkinan besar bisa melanjutkan harga atau penurunan harga ke bawah nantinya ya teman-teman. Jadi itu yang kita harus waspadai. Kalau kita lihat untuk time frame kecilnya, kita lihat untuk di time frame 1 jam, setelah dia naik sampai ke 32 ribuan, kemudian di jam 5 sampai pada jam 8-an hari ini, itu dia mengalami penurunan karena dia sudah naik lumayan banyak dari sini. Kita lihat kira-kira dia bisa turun sampai ke harga berapa. Ada daerah-daerah penting yang perlu kita lihat, mana daerahnya adalah dekat berada dengan garis resistance ini, 31.200, 31.300 dari sini. Level selanjutnya adalah Fibonacci 382 di 30.600, dan ada juga di Fibonacci setengah di 30.200 di sini ya. Jadi pas banget teman-teman. Oke, secara teknis dia belum menyentuh garis support ini, jadi kemungkinan besar harus menyentuh garis support ini. Mungkin bisa ada peluang untuk dia retrace sampai ke sini, masih ada peluang seperti itu, karena biasanya kalau setelah breakout dia harus retest dulu garis resistance yang tadinya adalah resistance, sekarang menjadi garis support. Jadi menyentuh harganya ke daerah sini, habis itu melanjutkan. Tapi ini kenaikannya cukup lumayan, langsung tiba-tiba naik ke atas, jadi itu perlu kita waspadai teman-teman. Kalau dari indikator ini, MACD-nya kemungkinan akan cross ke bawah, dan belum terlalu bearish untuk DMI. Untuk RSI dia ada semacam double top di sini, meskipun tidak ada bearish divergence. Jadi belum terlalu banyak sebenarnya bearish divergence-nya, tapi mungkin dari price action-nya karena sudah naik banyak, dia akan retrace dulu atau turun ke bawah dulu. Selain itu kita melihat juga karena Bitcoin selama ini dia mengikuti harga saham. Kita lihat yang Nasdaq ya teman-teman, di mana Nasdaq juga di tanggal 26 Mei, 27 Mei mengalami kenaikan, jadi itu minggu lalu, dan 31 Mei yaitu hari ini itu juga mengalami dia sudah naik tetapi dia sedang mengarah ke turun ya teman-teman. Jadi sudah naik lumayan tetapi dia reject, kemudian turun dari situ dan berbentuk semacam wick yang cukup panjang di atas. Oke,
Tetapi dia berhasil membentuk yang namanya ini higher high di sini dibandingkan dengan high di sini. Jadi ini kemungkinan dia akan membentuk semacam higher low juga di sini. Jadi ketika dia turunnya itu tidak akan lebih rendah daripada ini, sehingga kemungkinan besar dia bisa membentuk hal yang seperti ini, inverted head and shoulders, dan bisa melanjutkan kenaikannya. Jadi itu akan membantu Bitcoin untuk naik juga. Tapi untuk yang sekarang ini ada rejection dari sini dan Bitcoin bisa ikut turun karena Bitcoin itu sekarang dia mengikuti harga saham asing ya teman-teman. Itu yang perlu kita waspadai juga. Dari sini belum confirm green line-nya itu akan meng-cross red line-nya. Dan itu akan kita pantau lagi untuk ke depannya. Sementara itu, ada chart yang merupakan kebalikan dari harga Bitcoin, yaitu DXY, indeks mata uang dolar, di mana kalau kita lihat, kita cek ininya, time frame weekly-nya, ini dari Januari 2021, bottom-nya ada di sini, dia membuat double bottom, kemudian dia naik sampai ke Mei 2022, sekarang ini sangat kuat sekali, dan di sini dia ada rejection di daerah sini, kemudian kelihatannya akan bounce sedikit karena ada Fibonacci 23,6 di sini, jadi pas sekali di sini, kemudian ada kenaikan seperti itu. Jadi ini bisa membuat harga saham dan Bitcoin itu turun karena dia mata uang dolarnya itu meningkat ya teman-teman. Jadi itu yang kita harus waspadai juga, harus berhati-hati kalau misalnya kita lagi long ya teman-teman. Oke, tetapi kemungkinan besar itu sedang berada di dalam mulai akan downtrend meskipun belum terkonfirmasi, harus nunggu dia membuat yang namanya lower high dulu di sini. Jadi itu akan lebih memantapkan bahwa DXY itu akan bearish dan Bitcoin dan saham itu akan mulai naik ya, mulai pulih harganya. Itu yang yang kita harapkan. Dari ini MACD-nya juga akan beberapa minggu lagi akan cross ke bawah dan ini juga perlahan-lahan akan naik. Kalau kita lihat untuk time frame 4 jamnya, kita lihat dia pas banget, dia bounce dari daerah sini, kemudian dia tertahan di garis resistance high sebelumnya yang di tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat ini ada suatu pola yang cukup unik, di mana dia turun, kemudian dia turun itu dia menyentuh ke daerah 1,272-nya, dan ini terjadi 2 kali ya teman-teman. Sini juga menyentuh daerah 1,272-nya, itu kalau tidak salah disebut sebagai 3 strikes, dan ada bullish divergence juga di sini. Jadi ketika nilainya itu turun di sini, ininya itu RSI-nya itu meningkat, jadi ini kemungkinan akan ada semacam relief rally atau kenaikan dari DXY, itu yang akan membuat harga saham dan Bitcoin turun. Jadi itu yang perlu kita perhatikan, dan ini juga kita lihat di time frame 4 jam, green line-nya itu sudah cross daripada red line-nya, jadi kemungkinan akan bullish ya teman-teman untuk jangka waktu pendek untuk DXY. MACD-nya juga dia bounce dari garis orange ini, jadi dari indikator sebenarnya dia bullish ya teman-teman untuk DXY. Ini yang perlu kita waspadai. Dan kita lihat untuk on-chain, dari jumlah Bitcoin yang berada di exchange, ini menentukan apakah selling pressure-nya itu besar atau kecil. Kalau misalnya jumlah Bitcoin semakin besar, banyak di exchange, maka selling pressure-nya itu semakin besar. Di mana itu terjadi kenaikan dari 15 Mei sampai ke 30 Mei, dia jadi kita lihat bahwa ini naik ya teman-teman, dan dari 29 Mei sampai kemarin itu juga masih naik. Bisa mungkin naik lagi membentuk yang namanya higher high di sini lebih tinggi lagi daripada di tanggal 10 Mei, kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Jadi itu yang salah satu faktor juga kita harus waspada terhadap kenaikan ini. Kita sekarang beralih ke altcoin, kita akan lihat untuk Ethereum USD, di mana dia mengikuti pergerakan harga Bitcoin. Dia bounce, MACD-nya bounce, kemudian ini sebentar lagi akan cross ke atas, dan dari RSI-nya juga meningkat. Jadi
mengikuti harga Bitcoin, tetapi kalau misalnya Bitcoinnya turun, ETH juga pasti akan turun. Jadi itu yang kita harus waspadai ya teman-teman. Dan ETH Bitcoin bagaimana? ETH Bitcoin bagus, dia bisa ke atas garis support ini, yaitu garis support yang lapis kedua setelah garis support yang kuat ini, dia itu dijebol. Mungkin akan retest di daerah 0,062, daerah sini, untuk membuat fondasi yang kuat. Apakah dia bisa naik lagi di kemudian hari? Tidak ada yang namanya bullish divergence. MACD kemungkinan beberapa hari akan cross ke atas, ya. Dan di sini belum confirm akan cross, masih jauh soalnya green sama red line-nya. Oke. Altcoin kedua adalah kita lihat untuk Luna per USDT yang merupakan Luna 2.0, di mana di video sebelumnya saya mengatakan bahwa daerah $5 itu merupakan garis daerah support yang cukup kuat, dan ternyata benar setelah dia berada di harga $5 ini dalam beberapa waktu ini sideways saja di sini. Habis itu dia pump langsung 100% ke harga $11,8. Dan sekarang itu terjadi retracement, dan kemungkinan dia bisa turun sampai ke harga $7 di sini. Di sini ada garis supportnya untuk misalnya dia bisa melanjutkan harga ke atas. Kalau misalnya dia masih bullish ya teman-teman. Oke, itu yang kita bisa lihat. Kita prediksi untuk token Luna. Kalau misalnya berhasil, dia bisa cukup kuat, maka dia bisa sampai ke harga belasan dolar ketika dia bounce dari misalnya dari $7 ini ya teman-teman. Oke, kalau misalnya dia turun lagi ke $7, maka dia harus mencoba untuk membuat fondasi yang kuat di daerah $5 ini. Itu yang saya bisa analisa untuk Luna, dan ini analisa untuk hari ini. Semoga informasi yang bermanfaat. Jadi kita tetap perlu hati-hati untuk kenaikan atau pump seperti ini karena cukup gede candle-nya. Jadi apakah ini adalah permainan whale untuk melikuidasi orang-orang yang lagi nge-short, atau beneran pump ya. Dan ada juga kabar bahwa terdapat banyak sekali Bitcoin yang dimasukkan ke dalam exchange, itu juga bisa menjadi salah satu faktor ya teman-teman. Nah, itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.